welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangkaraya, Surabaya, dan dimanapun kalian berada. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita bermain game, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, kita yel-yel dulu yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome back to Joy Gates Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Melebihi pikiranku, kau bertindak melebihi
bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Come on, Joy Kids. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands cover me. Bagi sayang, tinggalkan selalu ada. Bagi sayang, tinggalkan selalu ada. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin beritahu kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita main games nih. Games kita pada hari ini adalah lomba makan snack. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, jadi pemenangnya adalah Pandu. Kalian bisa coba main games ini di rumah ya. Halo semuanya, welcome. Ya udah ya, pokoknya kita ketemu lagi di bulan Agustus. This is the first week of August. Ya, minggu pertama di bulan Agustus dan cerita kita semakin seru tentunya. Nah, minggu ini judulnya adalah Majestic. Ya. Itu kayak sesuatu yang wah, gitu ya, sesuatu yang sangat pokoknya ada mengagumkan banget. Nah, sebelumnya Miss punya pertanyaan nih, siapa di sini yang pernah merasa takut?
Ada yang pernah merasa takut gak? Semua pasti pernah ya, takut apapun ya. Mungkin takut ketinggian, takut gelap, takut sendirian, mungkin takut suara petir, atau mungkin takut badut gitu ya, takut balon, bisa juga takut kehilangan gitu ya. Mungkin di dalam mall lalu mungkin kehilangan orang tua kita atau apapun, takut itu bisa macam-macam, apa aja banyak sekali ketakutan tuh ya. Nah mungkin sebagai kita merasa apa itu takut gitu ya, bingung takut itu bagaimana sih. Takut itu waktu kita merasa kayak mungkin gemeteran gitu ya, ngeri, nggak berani gitu ya menghadapi hal-hal yang apapun yang tadi itu yang kita takutin ya, bisa jadi ketinggian, bisa jadi badut, apapun lah, itu banyak hal. Dan nggak berani, takut atau nggak berani itu bisa juga dikatakan nih kita itu ragu-ragu gitu ya, mau melakukan sesuatu tuh jadi ragu-ragu. Misalnya ini ya, kita mungkin lagi diajak ke sebuah gedung yang sangat tinggi, dan biasanya di gedung tinggi di negara-negara manapun tuh selalu di lantai tertingginya itu ada sebuah lantai yang dikasih yang hanya kaca ya, jadi kacanya tebal banget tentunya, yang bisa dijalanin, dan waktu kita ada ke bawah itu kita bisa lihat ke hampir seluruh kota itu. Nah, sebagian kita yang takut ketinggian, kita nggak akan bisa berdiri di situ. Karena apa? Waktu kita berdiri di situ, kaki kita bisa gemeteran, ya. Karena kita lihat ke bawah, itu kayak kita mau jatuh. Tapi kita nggak akan jatuh sebetulnya. Ya, walaupun belum tentu, cuman kita pasti sudah ngeri-ngeri banget. Nah, itu adalah rasa takut atau nggak berani itu tadi ya. Jadi kita kayak ragu-ragu, mau jalan, nggak jalan. Mungkin bahkan ada yang kayak udah, gitu ya. Duduk-duduk di lantai udah gitu ya. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan sebuah cerita ya tentang ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ya. Ketika mereka lagi berada di tempat yang gelap, laut yang berbadai, itu apa yang terjadi? Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya, kita mau serius, kita mau fokus karena cerita yang sangat-sangat very banget seru. Pokoknya luar biasa deh. Jadi kita dengar sama-sama ya. Oke, nah seperti biasa pada waktu itu ya, Tuhan Yesus waktu di dunia, Tuhan Yesus itu punya banyak murid-murid ya. Dan ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu ada begitu banyak. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu yang 12 orang itu sama Tuhan disuruh, oke kamu naiklah ke perahu untuk menyeberang dulu ke danau sana. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus butuh waktu sendirian ya, karena Tuhan Yesus selalu dikerumunin banyak orang, mungkin Tuhan Yesus juga bisa merasa lelah ya. Jadi waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu pergi dulu, lalu Tuhan Yesus pergi sendirian. Untuk ngapain Tuhan Yesus naik ke gunung? Tuhan Yesus itu berdoa ya. Jadi kita juga lihat di sini Tuhan Yesus itu kasih kita contoh yang sangat luar biasa. Di tengah keramaian itu yang orang begitu banyak orang yang istilahnya pingin dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan juga apa? Butuh waktu untuk berdua sama Bapa di surga. Tuhan Yesus berdoa. Nah, pada waktu sudah mulai malam ya, Tuhan Yesus masih sendirian di situ. Lalu setelah mungkin tengah malam gitu ya, mungkin bukan tengah malam, subuh ya, udah mulai kayak jam 2, jam 3. Nah, perahunya yang istilahnya yang dinaiki sama murid Tuhan Yesus tadi, yang mereka nyebrang duluan itu di tengah-tengah danau udah mulai agak goyang-goyang gitu ya, kena ombak, angin yang lumayan keras. Karena kan kalau kita naik perahu itu kan pasti banyak angin ya. Jadi udah mulai gitu, udah antara pukul 3 dan 6 pagi. Jadi di tengah-tengah itu di antara 3 pagi sama 6 pagi, Tuhan Yesus tuh datang kepada murid-muridnya. Gimana caranya? Ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, jadi Tuhan Yesus tuh berjalan di atas air, jadi kayak ngambang di atas air gitu ya. Lalu waktu murid-murid Tuhan Yesus lihat ada orang yang berjalan di atas air, apa yang mereka lakukan? Itu mereka sangat ketakutan ya, kondisinya udah menyeramkan. Lalu mereka lihat ada sesuatu yang berjalan di atas air, mereka otomatis langsung teriak dan berkata, hantu gitu katanya. Pernah dengar kata hantu ya? Mereka sangat ketakutan. Karena apa? Mereka nggak bisa membayangkan ada orang yang berjalan di atas air. Sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi Tuhan Yesus bilang, tenang, aku ini Yesus, jangan takut. Lalu Petrus ya, biasa Petrus kan selalu yang paling nomor cepat, yang tercepat untuk ngomong. Dia ngomong, kalau engkau memang Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air juga gitu ya. Oke, Tuhan Yesus bilang, datanglah. Nah, singkat cerita Petrus mulai turun kan dari perahu ya, dia mulai turun. Nah, waktu dia turun dari atas perahu, dia juga bisa berjalan di atas air ternyata. Ya, jadi dia mulai berjalan menuju Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dia berjalan menuju ke Tuhan Yesus, jadi lagi enak-enak jalan gini, dia mulai merasakan angin, ombak, air. Dia mulai merasa apa? Kayak tadi misalnya di awal-awal, dia mulai merasa ketakutan. Dia mulai gemetar, dia mulai merasa ketakutan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena dia ketakutan, dia mulai tenggelam. Mungkin tolongnya pelan-pelan gitu. Terus dia mulai teriak, Tuhan tolong gitu ya. Dan segera saat itu juga Tuhan mengulurkan tangannya untuk menangkap Petrus.
Dan dia ngomong sama Petrus, Petrus, kamu ini kurang percaya. Kenapa kamu ragu-ragu kepadaku? Dan akhirnya keduanya Tuhan Yesus dan Petrus naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, seluruh murid-murid Tuhan Yesus ya sujud menyembah Tuhan dan berkata, sungguh Tuhan adalah anak Allah ya. Jadi kayak kita dengarkan ceritanya sangat masuk akal ya. Memang kita nggak bisa bayangkan ya gimana mungkin ada manusia berjalan di atas air. Itu suatu hal yang nggak masuk akal. Kalau kita masuk ke dalam kolam renang gitu ya, kita pasti otomatis akan mungkin bukan tenggelam. Kalau kita udah bisa berenang gitu, kita pasti akan mengapung, istilahnya kita ngambang. Tapi kita nggak akan bisa berdiri di atas air. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu secara istilahnya gaya gravitasi atau teorinya manusia itu pasti akan itu tadi ya tenggelam tadi. Istilahnya masuk ke dalam. Karena air itu sama manusia tentu berat manusia ya nggak sih. Nah kita misalnya mau tunjukin nih peragaan nih ya. Anggap poin ini adalah manusia gitu ya. Kalau manusia masuk ke dalam air ya begini kalau nggak bisa berenang ya kan. Otomatis ya. Jadi kalau manusia masuk dalam air, nah langsung ke dalam dasar. Karena apa? Manusia nggak bisa berenang. Bisanya ngambang ya, ngambang. Kalau bisa berenang ya dia bisa ngapung di atas gini. Nah, dia berenang tuh. Nah, tapi kalau enggak otomatis manusia pasti akan masuk. Nah, cerita tadi itu seperti ini ya. Tuhan Yesus tuh seharusnya Tuhan Yesus itu kan kalau di dalam cerita Alkitab, cerita di dalam kenyataannya Tuhan Yesus sama seperti kita manusia yang harusnya tenggelam. Tapi karena Tuhan Yesus itu super power ya, istilah Tuhan Yesus itu sangat ajaib, majestic kayak judul firman Tuhan kita hari ini, makanya Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas air, bukan seperti kita ngambang berenang, bukan, tapi benar-benar literally Tuhan Yesus itu berjalan ya. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air gini dengan kakinya, bukan dengan gaya berenang, tapi Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air beneran, nggak kayak kita yang berenang gitu ya, kita berenang untuk bisa ngapung, bukan, tapi Tuhan Yesus benar-benar berjalan di atas air. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah sosok yang sangat ajaib ya. Kalau Superman kita berkata hari Jesus is majestic and powerful. Tuhan Yesus tuh sangat ajaib dan berkuasa banget. Jadi makanya dia bisa melawan tadi itu gaya gravitasi atau teori manusia. Teorinya. Gaya gravitasi itu juga buatan Tuhan tentunya ya. Jadi semua buatan Tuhan di dunia ini nggak ada satupun yang nggak dibuat oleh Tuhan. Seluruh bumi dan isinya itu buatan Tuhan. Termasuk juga teori-teori yang kita pelajari, mau gaya gravitasi, gaya apa, kayak itu, segalanya itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tapi karena Tuhan Jesus is majestic and powerful, dia bisa melawan teori yang dia buat sendiri tentunya. Dia bisa melawan hukum alam kalau kita bilang ya, mungkin yang secara kata umumnya. Itu dia bisa melawan. Jadi Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air karena Jesus is majestic and powerful. Ya mungkin di dalam dunia ini waktu saat ini kita mungkin mengalami problem. Apapun problem kita, kalau anak-anak mungkin itu tadi digangguin temennya, atau mungkin diejek sama teman kita, atau mungkin kita kesulitan belajar, atau kita kepingin jadi pemain basket tapi kita nggak bisa main basket dengan baik. Mungkin kita kepingin melawan rasa takut kita ya, takut air, kita mau berenang, tapi kita takut air, nggak bisa dong belajar berenang gitu ya. Tapi gimana caranya? Mungkin nggak segampang itu kayak disulap ting gitu ya, itu kan lain lagi itu saja. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita juga harus ingat seperti Petrus tadi ya, waktu dia mulai tenggelam, apa yang dia lakukan? Tuhan tolong. Kita bisa minta apa? Minta tolong sama Tuhan. Tolong untuk apa? Bukan menyelesaikan masalah, tapi membantu kita untuk bisa mengatasi masalah kita. Ya kalau tadi Petrus langsung ditolong sama Tuhan, literally langsung ditolong. Tapi Tuhan juga bisa nolong kita dengan cara apapun. Tapi kita perlu apa? Kita perlu minta sama Tuhan. Tuhan tolong kita. Supaya apa? Kita nggak tenggelam. Kita nggak tenggelam dalam masalah kita, ketakutan kita. Karena apa? Jesus is majestic and powerful. Apapun yang kita hadapi, mungkin kalau kita berdoa, kalau udah berdoa terus loh Miss, tapi kok masalah aku nggak selesai, kok temanku tetap ngejek aku, mungkin teman kita tidak akan tiba-tiba hilang atau berubah jadi baik, itu mungkin enggak. Tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan bisa mengatasi apa? Menolong hati kita, ya kita nggak jadi orang yang sedih terus. Kalau diejek kita, mungkin kita bisa mengatakan sesuatu yang mungkin bukan ngejek balik, tapi mengatakan sesuatu yang membuat teman kita itu
ternyata dia ini gak seperti itu gitu ya. Atau mungkin ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita nggak bisa pelajaran apapun, kita mungkin mulai belajar lebih rajin lagi. Bukan tiba-tiba ya, kita ada seseorang yang menolong kita gitu ya. Mungkin entah itu guru atau mungkin teman kita ngajarin kita pelajaran yang kita nggak seberapa ngerti. Dan mungkin kayak ketakutan gitu ya, mungkin ketakutan kita nggak tiba-tiba hilang ting gitu ya, kayak sulapan juga enggak, tapi perlahan-lahan kita bisa mulai mengatasi ketakutan kita. Mungkin kita perlahan-lahan mulai bisa berani, mungkin main air sedikit, atau mungkin kita lebih berani ketika kita sendirian gitu ya, karena kita tahu kita nggak sendirian tapi kita ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ya, jadi hari kita belajar nih, Jesus is majestic and powerful. Apa itu majestic? Majestic itu artinya ini keagungan seorang raja yang nggak terbatas. Jadi istilahnya kehebatan Tuhan itu nggak ada batasnya. Makanya dia bisa melawan semua hal yang dia ciptakan sendiri. Dia bisa, istilahnya dia bisa melakukan yang termasuk dia bangkit daripada kematian, itu juga adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah raja yang tidak terbatas. Jadi pelajarannya apa buat kita semua hari ini? Satu hal, jangan terlalu fokus sama problem kita. Ya, jangan kita itu merasa sedih terus dengan apa yang kita alami, kita merasa takut. Semakin kita rasakan atau semakin kita pikirkan, semakin kita meresapi dan ketakutan dan masalah kita, bukannya semakin selesai, tapi justru kita akan semakin lupa bahwa kita punya Jesus yang majestic dan powerful. Tuhan Yesus yang selalu bisa menolong kita dengan apapun yang kita hadapi. So, kita mau sama-sama ingat hari ini, Jesus is majestic and powerful. Jadi kita semua bisa lebih tenang, lebih bisa mengatasi ketakutan kita karena kita selalu ingat dan kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang Jesus is majestic and powerful. Super kebenaran kita pada hari ini adalah Jesus is majestic and powerful. Ayat penuntun kita pada hari ini dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Or in Matthew 14 verse 22 until 33. Ayat hafalan kita dari Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, betapa agung Engkau ya Tuhan Allahku, Engkau berpakaian kemegahan dan kemuliaan. Or in Psalm 104 verse 1. That all that I'm praise the Lord, oh Lord my God, you are great you are. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Engkau telah memberkati kami. Setelah ini kami akan melakukan aktivitas masing-masing, tolong sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah Joy hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next week. Bye-bye.